Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi manajemen keuangan sekolah dan manajemen sarana dan prasarana. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, Nikomang Astari dengan NIM 2011031141. Kedua, yaitu Ninengah Paramita Rosiani dengan NIM 2011031161. Ketiga, yaitu Kadek Dwi Prawira Utama dengan NIM 2011031264. Terakhir dengan saya sendiri yaitu Niputu Nitaloka dengan NIM 2111033003. Adapun submateri dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama, manajemen keuangan sekolah yang memuat 1. Pengertian manajemen keuangan 2. Tahapan dalam manajemen keuangan 3. Tujuan manajemen keuangan dan 4. Yaitu prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana yang memuat kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Adapun beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, adapun sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 sumber, yaitu yang pertama pemerintah, pusat maupun daerah, yang kedua peserta didik, yang ketiga masyarakat. Materi yang selanjutnya, yang kedua, tahap dalam manajemen keuangan. Adapun tahap dalam manajemen keuangan, yang pertama ada perencanaan, yaitu penyusunan anggaran atau budgeting. Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Menurut PET 2019-47 menyatakan bahwa budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, karakteristik anggaran. Anggaran pada dasarnya memiliki 2 sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan atau sisi pemerolehan biaya ditentukan oleh besarnya biaya yang diterima oleh lembaga dari sumber dana, misalnya dari pemerintahan, masyarakat, orang tua, peserta didik, dan sumber-sumber lainnya. Tahap yang ketiga ada anggaran. Nah, anggaran di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga untuk menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Materi yang ketiga yaitu tujuan manajemen keuangan. Nah, melalui kegiatan manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, dapat diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien.
Nah, untuk itu, adapun tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Sedangkan yang kedua, yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Dan yang ketiga, yaitu untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta memanfaatkan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dari manajemen keuangan sekolah. Nah, manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip transparansi, yang mana transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Nah, di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya yang harus jelas sehingga bisa mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Nah, transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Adapun beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua orang, baik itu warga sekolah dan orang tua siswa, misalnya rencana kerja dan anggaran sekolah atau RKAS. Nah, bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru ataupun di depan ruang tata usaha, sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah untuk mendapatkannya. Nah, orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh sekolah, baik dari orang tua, dan digunakan untuk apa saja uang tersebut. Perolehan informasi ini dapat menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah. Selanjutnya, adapun prinsip yang kedua, yaitu akuntabilitas, yaitu adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Adapun 3 pilar utama yang menjadi persyaratan terbangunnya akuntabilitas. Yang pertama yaitu transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. Yang kedua yaitu standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dan pilar yang ketiga yaitu partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. Baik, selanjutnya adapun prinsip yang ketiga yaitu efektivitas. Manajemen keuangan yang dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan
dan kualitatif outcome-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal pada proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana dalam manajemen berbasis sekolah mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventaris, dan penghapusan serta penataan. Nah, yang pertama yaitu perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana prasarana dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana harus didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran. Pengelolaan sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan agar penggunaannya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Misalnya, gedung, ruangan kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Nah, menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, bangunan dan perabotan sekolah. Lalu yang kedua, pembelajaran yang terdiri atas pembukuan dan alat-alat peragaan dan laboratorium. Yang ketiga, yaitu media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampilan dan media yang tidak menggunakan alat penampilan. Tujuan manajemen sarana dan prasarana sekolah secara umum adalah pemberian layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaraannya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan secara khususnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua, untuk mengupayakan sarana dan prasarana sekolah yang tepat dan efisien sehingga keberadaannya selalu dalam keadaan siap pakai. Yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran dalam proses pendidikan di sekolah dengan mengacu pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga yaitu pendistribusian. Pendistribusian atau penyaluran pelengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab ke penyimpanan unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Dalam rangka pendistribusian sarana dan prasarana sekolah terdapat 3 langkah sebagainya ditempuh oleh pembagian penanggung-jawaban penyimpanan atau penyaluran, yaitu penyusunan alokasi barang, pengiriman barang, dan penyerahan barang. 4. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi merupakan aktivitas dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan barang-barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Inventarisasi sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencatat seluruh barang yang ada di sekolah. Menurut Bafadal tahun 2004, mencatat sarana dan prasarana di sekolah dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu buku penerimaan barang, mencatat semua barang yang diterima di sekolah. Lalu yang kedua yaitu buku asal-usul barang, mencatat asal-usul barang, pembelian, hibah atau hadiah atau sumbangan, tukar-menukar, dan meminjam atau menyewa. Yang ketiga yaitu buku golongan inventaris, merupakan buku pembantu untuk mencatat barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan. Yang
keempat yaitu buku induk inventaris mencatat semua barang inventaris milik negara atau yayasan dalam lingkungan sekolah menurut urutan tanggal penerimaannya. Yang kelima yaitu buku inventaris merupakan buku untuk mencatat barang seperti barang habis pakai, kapur, pensil, penghapus, papan tulis, kertas HVS, tinta, dan sebagainya. Yang keenam yaitu buku stok. Barang mencatat barang yang habis pakai yang masuk dan barang yang keluar. Nah, sekian pemaparan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Penggunaan sarana dan prasarana. Proses manajemen sarana dan prasarana di dalamnya mencakup aspek penggunaan. Suatu barang atau benda yang dimiliki harus jelas kegunaannya, sehingga barang atau benda tersebut dapat dimanfaatkan dengan efektif. Adapun penggunaan alat dipengaruhi 4 faktor, yaitu yang pertama, banyaknya alat untuk tiap macam, banyaknya kelas, banyaknya siswa dalam tiap kelas, banyaknya ruang. Selanjutnya, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pendidikan di sekolah. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah merupakan aktivitas yang harus dijalankan untuk menjaga atau memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah demi keberhasilan proses pembelajaran di sekolah, serta agar perlengkapan yang dibutuhkan oleh personel sekolah dalam kondisi siap pakai. Cara pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah ialah pemeliharaan dilakukan setiap hari. Selalu dijaga kebersihannya, digunakan saat membutuhkan dan disimpan di tempatnya setelah digunakan. Selalu melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana di sekolah untuk memastikan kelayakan sarana dan prasarana tersebut. Melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang rusak, kemudian diperbaiki. Sarana dan prasarana yang tidak dapat diperbaiki akan disimpan, dan pemeliharaan berkala dilakukan terhadap gedung dan pagar sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksananya. Penghapusan sarana dan prasarana yaitu yang pertama, sekolah melakukan penghapusan sarana dan prasarana sekolah yang sudah tidak terpakai lagi. Yang kedua, proses penghapusan sarana dan prasarana yang sudah tidak terpakai lagi dilakukan dengan menyimpan dalam lemari. Yang ketiga, penghapusan dilakukan terhadap buku pelajaran yang tidak relevan dan rusak. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan mengaturkan Paramasanti.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.